pagi Pak Wahyudin. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudin, hari ini ya sudah berkenan untuk saya observasi ya. Ya. Oke. Dari rencana yang Pak Wahyudin ingin rencanakan ya, ingin sampaikan diterapkan di pembelajaran. Apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dipraktekkan Pak Wahyudin? Tujuan secara umumnya itu ada dua macam. Pertama adalah nanti siswa itu diharapkan dapat menjelaskan tentang tenaga endogen dan macamnya itu seperti apa saja. Contohnya mungkin fenomena tentang tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Itu tujuan yang pertama. Terus yang tujuan secara kontekstual itu siswa itu dapat menganalisis dampak dari aktivitas tektonisme, vulkanisme, dan seisme pada kehidupan di bumi keseharian itu bagaimana. Ini materi geografi ya, materi mapelnya Pak Wahyudin. Ya. Nah, ini Pak Wahyudin. Ya. Ada rencana khusus nggak? Misalkan mau menggunakan metode apa atau strategi yang Bapak terapkan nantinya di pembelajaran ini? Ya, strategi yang saya terapkan nanti saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. PBL ya? Ya. PBL, Problem Based Learning dan berpusat pada murid. Intinya nanti murid itu ada aktivitasnya dan saya sebagai menerangkan sedikit saja materi dan mereka yang akan mencari materi tersebut. Berarti ini ada indikator ya, berarti indikator apa sih namanya keberhasilan dari pembelajaran ini adalah tadi ya keterlibatan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Ya. Ada yang lain? Pemahaman itu gimana? Keterlibatan nanti pembelajaran ini dikatakan berhasil apabila mereka itu dapat menjelaskan dari dampak ketiga dampak tersebut. Misalkan dampak dari aktivitas tektonisme itu apa, vulkanisme itu apa, seisme itu apa. Luar biasa ini. Ya. Nanti kayaknya menarik sekali ya pembelajarannya ya. Oke. Nah ini ada kira-kira ya, ini barangkali ya. Kira-kira ada tantangan atau halangan tertentu untuk pembelajaran nanti yang dipraktekkan? Tantangannya itu biasanya saya untuk pengkondisian peserta didik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan besar mungkin masalah waktu. Tantangannya. Nah, terus, cara menghadapinya gimana? Tantangannya nanti sebisa mungkin saya istilahnya mengestimasikan waktu supaya bermanfaat. Terus yang kedua supaya kondusif itu bagaimana, dan mungkin ada tantangan lagi, yaitu tantangannya mungkin nanti ada beberapa peserta didik yang aktif dan yang tidak aktif. Oh gitu ya. Iya. Ini pastinya ada. Seru sekali ini ya pastinya ya. Oke, Pak Wahyudin, ini yang terakhir ya. Harapan Pak Wahyudin atas observasi ini apa? Harapannya itu nanti peserta didik dapat menganalisis, terutama dapat menganalisis tentang bencana-bencana yang ada di Indonesia dan mereka itu dapat bisa mitigasi bencananya itu bagaimana. Iya. Dari Pak Wahyudin sendiri, ketika saya mensupervisi Pak Wahyudin ya, ini ada apa ini namanya, membalik atau bagaimana? Ada, jadi nanti saya itu akan kalau dengan adanya supervisi seperti ini saya malah senang karena nanti adanya refleksi bagi saya. Oh gitu ya. Ya, refleksi bagi saya supaya saya itu memberikan sebuah pembelajaran yang menarik bagi murid sesuai dengan kurikulum Merdeka itu bagaimana. Ya, oke. Nanti saya akan memperhatikan ketika Pak Wahyudin ngajar di kelas nih. Ya. Contoh, mau sekarang atau gimana? Iya, nanti sekitar 1 jam lagi. 1 jam lagi ya. Oke. Ya. Cukup Pak Wahyudin. Semoga Pak Wahyudin ngajarnya bisa lancar dan anak-anak juga bisa indikator-indikator ketercapaiannya muncul gitu ya. Sehingga pembelajaran bisa berhasil. Oke, terima kasih. Selamat mengajar. Ya. Selamat siang. Siang, Pak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, untuk
mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa, silakan salah satu ada yang memimpin doa, siapa? Yang memimpin doa? Oke, monggo dipimpin Mas. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran pada siang hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian dan bermakna nantinya untuk kehidupan kita nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit kira-kira? Nggak ada ya. Kalau tidak ada yang sakit ya, nanti kita akan membahas pembelajaran yang super menarik. Cuman sebelum saya membahas pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya saya mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Hari ini saya akan absensi kalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Maulana? Alasannya apa? Alfa. Ada suratnya? Suratnya apa? Sakit ya? Ya. Maula Zeni itu sakit, mudah-mudahan teman kita ya Maula Zeni itu diberikan kesembuhan ya, kesehatan supaya nanti bisa berkumpul dengan kita ya di 10.9 ini dan mendapatkan ilmu yang banyak ya dari sekolah di SMA 2 Brebes ini. Oke, langsung saja untuk pembelajarannya. Di sini kita akan apersepsi terlebih dahulu ya. Menurut kalian, pernahkah kalian mendengarkan atau melihat video atau berita tentang gunung meletus? Pernah. Oke. Gempa bumi? Pernah. Atau terbentuknya pegunungan? Pernah. Nah, ya, tahukah kalian bahwa peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena adanya tenaga yang berasal dari dalam bumi atau yang kita kenal tenaga endogen pada saat kalian SMP ataupun MTS ya. Ada yang tahu apa nama tenaga yang menggerakkan peristiwa-peristiwa itu? Ya, tadi disebutkan yaitu tenaga endogen. Kalau tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Contohnya itu nanti ada yang namanya pengikisan atau erosi, ya kan? Terus nanti ada mushwatting, terus nanti ada pengendapan dan lain-lain. Kita akan bahas tenaga endogen terlebih dahulu pada siang hari ini. Oke. Di sini ada kiasan tentang tenaga endogen tersebut itu digerakkan karena adanya pergerakan lempeng tektonik ya. Arus konveksi yang mendorong pergerakan lempeng tektonik ini mirip dengan kettle. Tahu kettle ya? Ya, kettle yang berisi air yang mendidih di mana bagian bawah yang panas naik ke atas dan mendingin lalu turun lagi. Begitulah arus konveksi ini. Lempeng tektonik didorong ya, didorong dengan menyebabkan berbagai proses ya, gerakan geologi yang terjadi di permukaan bumi dan ini termasuk dari terbentuknya tenaga endogen. Jadi ada proses yang rumit yang ada di dalam bumi ini. Sekarang kita pertanyaan pemantik ya. Pertama ya, harus ada yang jawab. Apa yang kalian ketahui tentang tenaga endogen? Acungkan tangan. Oke, tenaga endogen. Edgar, tenaga endogen itu apa? Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tepuk tangan untuk Edgar. Nah, yang kedua, apa sajakah contoh fenomenanya? Acungkan tangan. Yang perempuan. Ya, silakan Mbak. Gempa bumi, gunung meletus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, oke. Dan bagaimanakah dampak tenaga endogen terhadap kehidupan? Ya, acungkan tangan. Satu lagi. Dampaknya apa kira-kira tenaga endogen terhadap kehidupan? Dampaknya adalah, oke, silakan Mas. Merusak lingkungan. Terus apa lagi? Kira-kira? Oke, kegiatan sosial menjadi terhambat dan mungkin saja istilahnya adanya material sumber daya alam yang tercipta dan yang lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian ya. Oke, betul ya. Jadi kita juga sudah membahas yang namanya apa?
apa ya namanya bumi ya. Bumi itu terdiri dari 3 lapis. Masih ingat nggak? Masih. Ada yang disebut dengan barisfer, astenosfer, sama litosfer. Ya kan? Barisfer inti bumi, astenosfer merupakan istilahnya cairan magma ya, dan litosfernya adalah kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan kerak benua serta kerak samudra. Nah, akibat proses tersebut kita akan bahas jadi mengakibatkan yang namanya fenomena tiga macam fenomena. Nanti ada yang disebut dengan tektonisme, vulkanisme, sama seisme. Oke, ya. Mengidentifikasi tenaga endogen, ya, meliputi proses tektonisme, vulkanisme, serta seisme. Tujuan yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak tenaga endogen bagi kehidupan. Misalnya dampak untuk tektonisme itu berdampak pada kita itu apa dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Terus nanti dampak vulkanisme itu bagaimana, ya? Dampak dari yang namanya seisme itu bagaimana? Oke, nah ini dampaknya ada tektonisme dan seisme. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak tektonisme, vulkanisme, dan seisme terhadap kehidupan. Jadi kalian itu harus tahu manfaat dari materi ini. Oh, materi ini itu tentunya untuk bermanfaat sebagai antisipasi kita dampak dari yang namanya tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Itu seperti apa? Oke, yang pertama kita merujuk ke secara umum terlebih dahulu, yaitu tentang tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi tadi ya, yang berperan dalam membentuk permukaan bumi melalui berbagai aktivitas geologi. Tenaga ini menyebabkan perubahan besar pada struktur dan permukaan bumi seperti pembentukan gunung, ya, adanya gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Jadi yang namanya pegunungan, yang namanya plate ya, contohnya adalah Dieng Plateau itu tidak terbentuk secara apa ya, istilahnya secara tiba-tiba, tapi harus mempunyai yang namanya proses geologi terlebih dahulu. Nah, proses ini diakibatkan oleh tenaga endogen. Oke, kita lanjut. Tenaga endogen terbagi menjadi 3 macam. Ya, ada yang disebut dengan tektonisme. Tektonisme itu pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan yang namanya sebuah pulau itu terpecah-pecah. Ya, misalnya adalah dulu ya itu ada yang namanya benua Eurasia. Ya, ada yang namanya benua Gondwana. Awalnya itu Pangea. Pangea terbagi menjadi 2 macam, ada Eurasia, ada Gondwana, dan akhirnya terpisah-pisah lagi. Dulu yang namanya Papua itu menyatu dengan Australia. Dibuktikan dengan apa? Di Papua ada kanguru, di Australia ada kanguru. Dulu yang namanya Sumatera, Kalimantan, Jawa itu merupakan paparan Sunda. Ya, satu kesatuan, dan yang disebut dengan benua Eurasia yang sekarang akhirnya terpecah-pecah menjadi benua Asia. Di Thailand ada gajah, ya, di Sumatera ada gajah, di Jawa juga ada gajah, karena dulu itu satu kesatuan di situ. Oke, ini yang menyebabkan adanya tektonisme. Oke, terus vulkanisme. Vulkanisme yaitu sebuah gerakan magma yang berasal dari dalam bumi yang keluar ke atas. Nanti dijelaskan juga vulkanisme itu dampaknya bagaimana. Ya, kita sering melihat yang namanya adanya letusan gunung api. Ya, ada letusan secara implosif, ada letusan secara eksplosif. Nanti dijelaskan. Terus juga ada seisme, ya, seisme, ya. Seisme di sini merupakan gempa. Gempa tersebut itu terjadi karena ada beberapa faktor. Gempa tersebut misalkan karena gempa tektonik, ataukah vulkanik, ataukah gempa terban atau runtuhan, ya, atau gempa yang namanya apa? Gempa tindihan, ya. Jadi nanti ada struktur yang namanya seisme itu bagaimana. Kita fokuskan ke 3 aktivitas ini. Pertama, tektonisme. Nah, tektonisme sendiri adalah salah satu proses geologi yang berkaitan dengan pergerakan deformatik kerak bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Proses ini mencakup berbagai macam fenomena pergeseran lempeng tektonik, pembentukan pegunungan, lipatan patahan, dan aktivitas vulkanik. Ini contohnya adalah lempeng-lempeng yang ada di seluruh dunia. Indonesia terkenal dengan sebutan Ring of Fire. Ya, waktu di bab 1 sudah saya terangkan
secara geologis Indonesia itu merupakan yang namanya tumbukan ketiga lempeng. Di sini ada yang disebut dengan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia bertumbukan menjadi satu. Maka dari itu di wilayah sini atau di wilayah Sulawesi, di wilayah Nusa Tenggara itu sering terjadi gempa karena di sini merupakan pusat dari pertumbukan tiga lempeng tersebut. Nah, ini yang disebut dengan lempeng tektonik. Ya, lempeng tektonik sendiri itu ada yang disebut dengan yang namanya lempeng secara benua ya dan secara samudra. Ya, ada dua macam. Ya. Oh ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4 masih ingat, tepuk 4. Kayak gitu ya. Tepuk 4, tepuk 5. Nah, ada kayak gini. Tepuk 5 ya. Oke. Tepuk 4. Itu, tepuk 4 ya. Terus tepuk 5. Kayak gitu. Oke. Ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, diskusi. Ya, saya akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Ya, dalam kelompok tersebut kalian persilakan untuk menjawab LKPD yang tersedia dan didiskusikan. Jadi LKPD-nya itu menggunakan kertas. Ya, kalian menyediakan kertas sendiri dalam satu kelompok nanti. Ya, dan diskusikan dengan sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, saya bagi kelompok ya. Oke, saya bagi kelompok. Mulai dari ke sana sampai 6. Ya, 1 Mbak. 3, 4, 5. Oke, silakan yang tadi bilang 1 berdiri. Oke, yang bilang 1 sudah? Lihat temannya, duduk kembali. Yang bilang 2 berdiri. Oke, duduk kembali. Yang bilang 3 berdiri. Oke, kelima, silakan membentuk kelompok. Mulai dari saya hitungan 1 tanpa suara. 2, 3, kelompok 5, kelompok 6. Oke, nanti setiap masing-masing kelompok, coba perhatikan, setiap masing-masing kelompok kalian nanti jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, pertama adalah tentang pengertian tektonisme dan macam-macam dampaknya dalam kehidupan. Ya, terus yang kedua, jelaskan contoh dari satu gunung. Ya, gunung itu gunung apa dan dampak letusan gunung tersebut itu bagaimana? Ya, mungkin cari di berita atau cari di media internet dan lain-lain. Silakan. Ya. Terus yang ketiga, ya silakan perhatikan. Jelaskan pengertian seisme dan faktor terjadinya fenomena seisme itu apa? Kayak gitu. Oke? Ya, silakan waktu diskusi kalian saya batasi sekitar 10 menit. Ya. Mulai dari sekarang. Hanya 3 soal saja. Jadi kan nanti kan kita kan presentasi ya, yang jadi pembuka tuh Amwit. Terus nanti yang baca nomor 1 itu Diva. Terus nanti aku baru Rama. Aku ngisi nomor 2, berarti aku 2. Iya, kamu jawab nomor 2. Iya, kamu jawab. 3. Aku baca nomor 1 berarti. Terus nanti tuh yang kan 1, 2, 3,
Intinya Krakatau. Bahasa kan film sing Krakatau sih tugasnya kampung. 1800 ya. Hah? 1800. Iya, tahunnya. ngomong ya. Iya. Film Krakatau yang ora Merapi. Ya. Kurikulum selamat kak. Selamat apa contohnya selamat? Contoh kan ada contoh ledakannya kan Contoh ledakannya terus iya. ngisi setato mah atau kame. Kenapa Mbak? Terus apa nih Krakatau? Jadi kita di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di LKPD. Nomor satu siapa sih? Ibrahim. Nomor satu ya. Baca dulu soalnya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Al-Ghifari dari absen 22. Jelaskan pengertian tektonisme dan macam-macam dampaknya dalam kehidupan. Tektonisme adalah proses penggerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Macam-macam dampaknya: pergerakan lempeng, muncul pulau baru. Jelaskan contoh gunung dan dampaknya akibat letusan gunung tersebut. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 dan letusannya salah satu letusan terbesar. Dampak dari letusan Gunung Krakatau: kerusakan fisik, korban jiwa hingga 36.000 orang meninggal, perubahan iklim global, kerusakan ekosistem, efek ekonomi. Jelaskan pengertian seisma dan faktor terjadinya fenomena seisma. Seisma adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng bumi atau tenaga endogen dari dalam bumi. Faktor-faktornya: 1. Pergeseran lempeng-lempeng pada lapisan lithosfer. 2. Letusan gunung berapi. 3. Runtuhan massa bantuan yang besar seperti runtuhnya batu-batu ukuran besar di sisi gunung atau gua-gua besar. Dari hasil presentasi kami, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan.
Oke, Pak Wahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudin, Ya. kita kemarin sudah ini ya, saya sudah melihat Pak Wahyudin di kelas, Pak Wahyudin mempraktekkan pembelajaran di kelas. Oke. Ya, Oke, gimana perasaan Pak Wahyudin? perasaan saya campur aduk ya, Pak Iwan, karena pertama adalah saya terbiasa pembelajaran dengan anak itu tanpa adanya pengawasan. Ya, ini ada pengawasan, cuman pengawasan tersebut istilahnya adalah sebagai bahan refleksi saya nanti untuk memperbaiki pembelajaran supaya nanti lebih baik lagi ke depan, seperti itu. Ya, Gitu ya Pak Wahyudin ya. Oke. Ini kemarin tentang ini ya Pak Wahyudin, saya sudah melihat Pak Wahyudin mengajar pada materi tenaga endogen ya. Iya. Pak Wahyudin sudah memberikan penjelasan sangat jelas mengenai konsep tenaga endogen tersebut ya, dalam kaitannya dengan gunung ya, berarti ya, dengan gunung berapi gitu ya. Iya. Nah, itu membuat siswa lebih siap untuk masuk ke diskusi kelompok ya. Bagaimana menurut Bapak tentang respon siswa terhadap tahap awalnya itu? Tahap awal itu siswa sempat kebingungan juga terkait karena di dalam konsep di geografi itu ada beberapa istilah yang harusnya saya memberikan yang namanya glosarium. Apa itu tenaga endogen, ya, lapisan dalam bumi, ya, litosfer seperti itu, lempeng tektonik, vulkanisme ataupun seisme, gitu ya, seperti itu, supaya nanti siswa itu lebih aktif. Dan harusnya juga saya juga istilahnya di situ contohnya itu amat kurang, contoh secara faktual, secara kontekstual. Harusnya diberikan contoh yang real, yang kekinian, mungkin disertai dengan video. Jadi saya juga memaklumi sendiri ada yang kurang di dalam pembelajaran saya. Kurang apa gimana Pak? Kurangnya itu mungkin persiapan ya, kesiapan belajar. Terus yang kedua, kesiapan media ajar. Jadi kayak yang kemarin saya mengajarkan kepada anak, saya tidak mengecek untuk sound suaranya bagaimana. Pada saat ice breaking akhirnya tidak bisa ada suaranya. Yang kedua, ya kejadian yang tidak terduga, mati lampu. Gitu ya. Iya, dan yang akhirnya saya harus berpikir supaya pembelajaran itu tetap berjalan itu bagaimana. Ya, diperlukan sikap istilahnya secara cepat tanggap supaya pembelajaran itu bermakna bagi peserta didik. Nah, ini juga kaitannya dengan pembagian kelompok ya. Ya, Ada kendala nggak Pak Wahyudin? untuk pembagian kelompok sempat berjalan lancar, tapi kendalanya itu pada saat pengkondisian. Nah, Gitu ya. pengkondisian itu anak-anak itu tidak langsung sat enggak. Terus yang kedua, keaktifan. Nah, saya lihat hanya beberapa anak saja yang aktif. Nah, itu perlu jadi refleksi untuk diri saya juga. Seperti itu. Ya, saya juga melihat itu, Pak. Ya. Kayaknya siswa kurang begitu aktif ya, atau mungkin karena ini ya Pak ya, pembagian peran kelompoknya mungkin, misalkan dalam satu kelompok itu dibagi-bagi, kamu berperan sebagai apa, nanti sebagai apa, sebagai apa gitu. Maksudnya saya juga memahami bahwasanya di situ tidak ada yang namanya petunjuk kelompok, harus ada petunjuk secara khusus, secara terstruktur. Misalkan ada yang jadi penyaji materi dan lain-lain. Di situ saya hanya yang penting pembagian kelompok kayak gitu. Kalau masalah itu nanti urusan mereka. Ternyata siswa sekarang ya istilahnya harus benar-benar dibagi sama gurunya supaya mereka itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Gitu ya. Terus saya juga melihat nih Pak, ada beberapa kemarin ada yang presentasi ya, kemudian istilahnya kurang
Iya, kurang pede. kurang pede ya, Iya. cara komunikasinya kurang gitu ya. Iya. Apa yang menurut Bapak menjadi kendala untuk presentasi anak? Presentasi anak karena pertama adalah kurangnya istilahnya dibangun motivasi belajar untuk mereka. Terus terbiasa istilahnya tidak mengungkapkan yang namanya apa? Tidak mengungkapkan yang hal-hal yang bersifat kritis. Oke. Tidak terbiasa istilahnya menyampaikan pendapat. Akhirnya ya itu istilahnya mereka itu malu untuk menyampaikan pendapat dan takut salah. Padahal dari awal saya pembelajaran ya silakan istilahnya mengutarakan seperti itu. Mungkin saja pernyataan ini saya tidak istilahnya memberikan kepada mereka tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Mungkin harusnya seperti itu harusnya. Kayak gitu. Iya. Oke, Pak Wahidin. Secara keseluruhan saya lihat saya apresiasi ya untuk pembelajaran Pak Wahyudin sendiri sudah bisa memfasilitasi diskusi dan membangun keterlibatan siswa, gitu ya. Walaupun memang ada area-area yang memang perlu diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, gitu ya. Seperti tadi anak-anak dalam presentasi dan itu sebagainya, gitu ya. Nah ini Pak, mungkin ada yang hal lain yang perlu kita diskusikan. Mungkin istilahnya pada saat refleksi ya, refleksi anak itu kurang mencerminkan yang namanya perasaan. Kadang-kala kan anak itu ngikutin temennya, kamu perasaannya apa? Padahal kan perasaan kan masing-masing gitu. Mungkin yaitu refleksi bagi diri saya dalam pembelajarannya, terus istilahnya pengalaman yang bermakna bagi anak itu bagaimana, ya kita perlu adanya komunikasi yang lebih intens terkait pembelajaran saya. Iya. Wah, luar biasa yang sudah diungkapkan oleh Pak Wahyudin ya. Terima kasih Pak Wahyudin atas keterbukaannya pada diskusi kali ini. Saya yakin kedepannya ya ada beberapa penyelesaian kecil pembelajaran di kelasnya Pak Wahyudin akan lebih baik lagi. Saya berharap untuk sesi ini pertemuan saya dengan Pak Wahyudin akan bermanfaat bagi saya dan Bapak gitu ya. Jadi terima kasih, semoga ini menjadi pengembangan di kelas ya. Terima kasih Pak Wahyudin atas waktunya. Segala selalu alma materku.